Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang rasa sakit ya. Rasa sakit itu nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Atau bisa juga rasa sakit itu akan bisa mengantarkan kita ya pada tujuan kita itu dengan cepat. Ya. Jadi rasa sakit itu bisa mengantarkan tujuan kita itu dengan cepat. Ya, contoh misalkan ya, hari ini saya pusing sekali, ya, mau males ya. Ya, lah, ketika kamu males, tarik itu energi rasa sakit itu, gitu. Tarik energi kebencian, tarik energi dendam itu, munculkan di alam pikiranmu, munculkan di alam batinmu. Sampai kamu hilang rasa malasmu itu ya. Kan hilang kok rasa malasmu itu karena benci, karena dendam. Nah itu kan masih wujud energi ya. Lah energi itu kamu gunakan untuk aktivitas yang sifatnya positif ya. Kamu mulai memperbaiki ya strategimu, kamu memperbaiki lakumu, tindakanmu. Kalau kamu sudah bisa seperti itu, maka rasa sakit itu pada dasarnya cara Tuhan untuk mempercepat tercapainya hajatmu gitu loh. Dan ketika kamu larut di dalam rasa sakit tadi, ya, di dalam rasa sakit tadi, ya, di dalam proses maksud saya, ya, ketika kamu sudah menemukan semangat, terus kamu berproses untuk mencapai tujuanmu, ya, itu rasa sakit itu tidak kerasa, teralihkan ya. Dan ketika proses ini terus berlanjut dan kamu berhasil, maka karma akan berlaku kepada orang yang menyakiti ya. Dan nanti jatuhnya kasihan ya. Jadi ya, ketika kamu banyak nyamuk ya teman-teman, ketika kamu katakanlah sembuh ya, sembuh dari rasa sakit itu, biasanya orang yang menyakitimu kena karma, mbuh loro ya, loro fisike, mbuh loro ekonomi ini, atau bahkan yang paling ekstrim itu meninggal dunia ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi gunakan rasa sakitmu itu sebagai bahan bakar, sebagai motivasi untuk meraih kesuksesanmu lebih cepat. Kalau kamu sudah bisa menggunakan metode semacam itu, wah, hasilnya luar biasa ya. Kamu tidak akan terjebak gitu loh ya. Tidak akan terjebak dengan rasa sakit, tapi kamu akan menikmati setiap proses yang kamu jalani untuk sukses. Makanya ketika kita tersakiti, ketika kita terzolimi ya, dendam, benci, kamu harus punya target yang harus kamu capai untuk melampiaskan rasa sakit dan dendammu dalam bentuk pencapaian sesuatu yang sifatnya positif ya. Itu tidak melukai dirimu, juga tidak melukai orang yang menyakitimu. Tapi itulah cara untuk sembuh dari rasa sakit. Artinya kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari rasa sakitmu itu sendiri. Jadi caranya seperti itu. Ini sudah saya alami ya teman-teman ya, berkali-kali ya. Jadi selalu timbul motivasi diri, selalu timbul semangat diri ya. Motivasi, semangat itu saya bangkitkan terus, saya munculkan terus ya. Seperti tadi pagi misalnya habis subuh sholat terus tiba-tiba semangatnya hilang, mau males, awak loro kabeh. Nah, kebencian, dendam itu saya tarik jret sampai ya, emosi itu meluap-luap, baru saya gunakan. Nah, itulah kemampuan memanipulasi rasa, kemampuan memanipulasi pikiran ya. Tapi kalau itu Anda latih dan Anda bisa melakukan, wah luar biasa.
Jadi kan Anda disakiti oleh si A, si B, si D, ke depannya ya, setelah kamu bisa melakukan itu, rasa sakit itu sudah tidak ngefek ya. Kalaupun rasa sakit hanya sesaat ya. Karena apa? Kamu sudah terbiasa memanipulasi rasa, memanipulasi pikiran ya. Coba Anda lihat ya, banyak orang sukses ya, banyak orang sukses itu latar belakangnya ya sakit hati ya. Banyak orang sukses latar belakangnya sakit hati. Karena orang kalau sudah sakit hati, maka apa yang muncul? Nekat ya, dia akan keluar dari batasannya ya. Misalnya kamu katakanlah sakit hati, biasa kerja cuma 8 jam, kamu bisa 12 jam. Loh ya, seperti itu ya. Saya dulu pas sakit hati ya, waktu kuliah ya, sebelum kuliah S2 ya. Nah, itu ya seperti itu ya. Jadi kerja ya, habis kerja kuliah, habis kerja kuliah, kuliahnya cuma Jumat Sabtu Minggu ya, kuliah Jumat Sabtu Minggu selama 2 tahun. Nah bekerja itu ya, mulai pagi jam 6 sampai malam, karena audit cabang-cabang ya. Jadi dari kota A ke kota B, kota C, itu putar terus seluruh Jawa Timur ya. Lah katakanlah habis jam 9 malam itu saya mengerjakan tugas kuliah gitu. Nggak ada rasa capek. Kenapa? Karena ketika ada waktu luang, waktu senggang, akan muncul rasa sakit itu. Maka saya alihkan dengan belajar ya, buat makalah. Karena setiap pertemuan ya di kampus itu presentasi ya. S2 itu mainnya presentasi gitu. Nggak zaman dosen menerangkan itu, kita yang menerangkan, kita yang mempresentasikan, teman-teman yang nanya sama dosennya. Nanti ditutup dengan kesimpulan oleh dosen. Itu seperti itu. Jadi 1 minggu itu full saya buat makalah, beberapa makalah. Nah, jadi itulah teman-teman ya. Jadi rasa sakit itu merupakan amunisi, semangat yang sangat luar biasa. Ya. Dan kamu akan menikmati ya. Seperti itu. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi duniawinya ya. Tapi kalau kamu katakanlah kamu imbangi dengan sisi spiritual, ibadahmu, mbok gawe poso, mbok gawe wirid, tambah wadem meneh gitu ya. Tambah apa ya? Kebahagiaan itu ya. Kamu akan merasakan cinta Tuhan itu tak terbatas terhadap dirimu. Kamu akan merasakan kedamaian itu yang selama ini tidak pernah kamu rasakan. Ya. Kamu akan merasakan bahwasanya dengan kepergian mereka ya, dengan kebencian itu ya, kamu diselamatkan Tuhan dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak baik ya. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, demikian teman-teman Jemaat Wage, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.